Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi melalui forum ini baik secara offline maupun online. Alhamdulillah, kita melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang bab nikah. Kemarin kita ngomongkan hukum-hukum nikah dan pembukaan tentang kitab nikah ini. Maka sekarang kita masuk di bab pernikahan yang dilarang. Jadi nggak selalu semua yang namanya nikah itu terus diperbolehkan. Ada orang yang menamakannya nikah tapi dilarang. Wanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Pernikahan yang dilarang di dalam Islam ada beberapa, di antaranya satu, nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita pada batas waktu tertentu, sehari, 2 hari, sebulan, setahun, atau lebih, tergantung kesepakatan bersama dengan imbalan uang atau harta lainnya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita. Para ulama sepakat bahwasanya haram nikah mut'ah. Tentu kita akan bertanya, nah kalau haram siapa yang melakukannya? Artinya ada kelompok yang memang dia menghalalkan. Artinya ketika dia baca tulisan ini, yaitu diharamkan, mereka tentu tidak akan sepakat dengan pengharaman itu. Karena mereka justru sepakatnya adalah itu boleh. Dan nikah mut'ah ini dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah tentu bersepakat atau berpendapat ya boleh. Nikah mut'ah pernah diperbolehkan pada awal Islam karena ada keadaan darurat. Kemudian Rasulullah SAW mengharamkannya untuk selama-lamanya hingga hari kiamat. Bahkan beliau mengharamkannya 2 kali. Pertama pada waktu perang Khaybar tahun 7 Hijriah, dan yang kedua pada Fathul Makkah tahun 8 Hijriah. Bagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahasa Rasulullah SAW naha an mut'atin nisa, dari menikah mut'ahnya kepada wanita yaum Khaybar, wa an aklil khumural insiyah, dan melarang dari makan daging humural, ini jamak dari hamir, yaitu keledai, al-insiyah yang jinak. Jadi sudah ada larangannya, maka ya sudah selesai. Diriwayatkan juga dari Ar-Rabi bin Sabrah al-Juhani dari bapaknya, ya radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW naha anil mut'ati, melarang dari nikah mut'ah, wa qala, dan berkata, ala innaha haramun, ketahuilah bahasanya itu adalah haram, min yaumikum hadza ila yaumil qiyamah, sejak hari ini sampai hari kiamat, wa man kana a'ta syai'an fala ya'khudhu, dan barang siapa yang memberikan mahar, ya, ada nikah mut'ah yang lalu, maka jangan diambilnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya larangan sudah ada gitu. Sehingga kelakuan nikah mut'ah ini harus di stop. Setelah jelas tentang keharaman nikah mut'ah berdasarkan dalil di atas, maka barang siapa melakukan nikah mut'ah berarti terjerumus dalam perbuatan zina. Artinya makna lain dari sebuah larangan itu, ya ketika sudah dilarang kok nekat dilakukan, maka ya tentu maknanya adalah pernikahannya tidak sah. Orang yang melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan pondasi hubungan yang tidak legal secara syar'i, itu dianggap zina. Itu mirip dengan nikahnya seorang wanita tanpa wali. Ya, Nabi SAW mengatakan ayyuma mur'atin nakahat bi ghairi idnin waliyuha fa nikahuha batilun 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 batilun. Wanita mana aja yang menikahi, ya, wanita lain tanpa izin walinya, wanita mana aja, laki-laki mana aja yang dinikahi, ya, tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Nah, maka pernikahan yang batal ini, ya, itu dihitung berzina. Nah, dan ini juga sering terjadi ya di masyarakat kita, itu salah paham bahwasanya kalau janda itu nikahnya nggak usah pakai wali, akhirnya
menikahkan dirinya sendiri, tinggal nyari ustadz, itu nggak bisa. Itu nikah yang pertama yaitu nikah mut'ah. Kemudian nikah yang kedua yaitu nikah syighar. Nikah syighar adalah seorang yang menikahkan putrinya, perempuannya, atau wanita lain yang ia miliki hak perwalian atasnya dengan syarat orang lain atau calon suami tersebut bersedia menikahkan putrinya atau saudara perempuan dengannya. Pernikahan semacam ini rusak atau tidak sah dan haram menurut kesepakatan para ulama, baik itu maharnya disebutkan atau tidak. Artinya sebuah nikah yang dipersyaratkan itu. Jadi si Fulan A bersepakat dengan Fulan B. Nah, Fulan A ngomong ke Fulan B, kamu tak nikahkan dengan putriku dengan syarat putrimu atau apamu atau kakakmu atau apa nikah dengan aku. Nah, maka mempertukarkan mempelai gitu kan wanita ya dalam dipersyaratkan dalam pernikahan itu pun juga tidak diperbolehkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, nah Rasulullah SAW anis syighar zada ibnu Namir wa syigharu ayyakul rajul lirajuli zawwajni ibna taka wa uzawwijuka ibnati au zawwijni ukhtaka awa uzawwijuka ukhti. Nabi SAW, Rasulullah SAW melarang dari pernikahan syighar. Dan Ibnu Namir menambahkan atau menjelaskan, adapun syighar adalah seseorang mengatakan pada orang lain, ya, nikahkan aku dengan putrimu, maka aku akan menikahkan kamu dengan putriku. Jadi dipersyaratkan. Atau nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, maka kamu akan tak nikahkan dengan saudara perempuan. Dipersyaratkan. Artinya kalau yang bersangkutan ngomong nggak mau lah, masa anakku tak nikahin sama kamu. Ya dia pun akan membatalkan rencananya untuk menikahkan anak perempuannya dengan orang tersebut. Maka hal seperti ini dilarang di dalam syariat. Ya, ini nikah syighar. Kemudian yang ketiga nikah yang dilarang yaitu nikah muhalil. Nikah muhalil adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang telah selesai masa iddahnya dengan niat agar wanita tersebut menjadi halal bagi suami yang pertama, dan yang diperhitungkan dalam hal ini adalah niat suami yang kedua yaitu muhalil. Pernikahan semacam ini adalah rusak, tidak sah, dan haram menurut jumhur ulama. Ya, jadi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah menikah lalu kemudian karena konflik atau masalah tertentu kemudian cerai, bahkan talak 3 atau talaknya sudah sampai 3 kali, yang ketiga, maka laki-laki dan perempuan atau suami istri ini tidak bisa nikah lagi atau kembali lagi dalam hubungan pernikahan sampai si istri ini dinikahin orang lain. Kemudian orang lain pun itu menceraikannya, baru kemudian suami yang pertama bisa menikahi lagi. Nah, ada orang-orang yang pendek akalnya sehingga dia memudahkan mentalak istrinya. Lalu kemudian dia menyesal, tapi penyesalan sudah terlambat karena talak 3. Maka seorang wanita ini nggak bisa langsung balik. Maka suami ini kemudian mencari siasat, nyuruh orang untuk nikahin istrinya. Ya, ini bahasa gampangnya itu yang sandiwara gitu. Untuk menikahin istrinya, lalu kemudian eh, si istri itu pun juga mau, gitu kan. Kemudian terjadi hubungan suami istri juga dengan suami yang baru. Kemudian diceraikan, gitu. Diskenariokan setelahnya diceraikan. Nah, seolah-olah menjadi benar, gitu. Seolah-olah menjadi alamiah, seolah-olah menjadi organik gitu. Tapi sebenarnya semua ini adalah skenario. Nah, perbuatan semacam ini di dalam Islam tidak diperbolehkan. Itu mirip kayak riba bai'inah. Bai'inah itu orang ketika mau memberikan pinjaman uang, dia tahu kalau ada lebihan itu adalah riba dan dosa, maka dia bikin skenario. Nah, motormu tak beli 10 juta, kan misal orangnya itu butuh duit 15 juta. Motormu tak beli 10 juta gitu kan. Nah, nanti kamu beli balik 15 juta. Nah, dari situ kamu nanti tak kasih duit 10 juta, tapi kamu bayarnya aku nyicil sebanyak 15 juta. Gitu. Nah, perbuatan seperti ini mengcover bentuk transaksi, tapi modelnya sebenarnya asalnya dia pengen melakukan jual beli
secara ribawi gitu. Maka itu dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya itu juga perbuatan yang dilarang. Bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli inah. Itu jual beli yang digunakan untuk menutup transaksi yang riba tadi, ya, tapi dengan perbuatan jual beli. Sama dengan pernikahan juga sama. Ada orang-orang yang disebut sebagai muhalil gitu kan, yaitu orang-orang yang kemudian melakukan skenario atas pernikahannya, yang mana dia berharap orang yang mau mengikuti skenario ini kemudian nanti menceraikan istrinya gitu. Menceraikan istrinya sehingga dia bisa balik lagi karena istrinya itu sudah ditalak tiga, jadi nggak bisa langsung balik. Nah, Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-muhallil wal muhallalahu. Allah melaknat muhallil dan muhallalahu, yaitu orang yang memerintahkan untuk melakukan skenario pernikahan tadi dan orang yang melakukannya. Pelakunya dilaknat dan yang nyuruh juga dilaknat. Wanifidin azani Allah wa yakum. Itu adalah 3 model pernikahan yang dilarang di dalam agama. Itu yang pertama nikah mut'ah, kemudian yang kedua nikah syighar, kemudian yang ketiga adalah nikah muhallil. Kita masuk di bab selanjutnya yaitu bab mahram. Mahram dalam Islam adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi nggak asal nikah itu, nggak asal seneng, mentang-mentang seneng terus dinikahin. Ternyata dia termasuk kategori mahram. Mahram itu terbagi menjadi dua maaf. Yang pertama mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad adalah wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya, mu'abbad, abadi. Antara seorang dengan mahram mu'abbad diperbolehkan untuk bercampur baur, ikhtilat, artinya kumpul, serawung, ketemu. Nah, boleh berdua-duaan, berdua-duaan di sini juga tentu pakai batas ya. Mentang-mentang boleh berdua-duaan terus ciuman itu ya nggak boleh. Kemudian menemani dalam safar, barengan, berjabat tangan, ya boleh. Termasuk ikhtilat di sini ya ikhtilat dengan pakaian yang sopan ya. Kemudian ikhtilat terus nggak pakai baju ya nggak boleh juga. Nah, mahram mu'abbad ada 3. Yang pertama, mahram mu'abbad karena hubungan keturunan, nasab. Para ulama sepakat bahwa misalnya mahram nasab ada 7. Jadi tadi mahram itu dibagi 2 dulu. Pada pembagian mahram mu'abbad itu ada 7. Mahram mu'abbad ada 3. Yang pertama karena keturunan. Nah, dari sisi keturunannya ada 7. Yang pertama ibu ke atas. Nah, ibu itu mahram selamanya. Ya, maka boleh tadi di atas tadi. Boleh itilat, boleh berduaan, boleh menemani safar, boleh jabat tangan. Tapi dalam konteks ikhtilat di sini ya bukan berarti terus ibunya cuman pakai BH aja di depan anaknya laki-laki, ya enggak juga gitu. Itu tetap harus dijaga ya. Mandi keluar dari kamar mandi ya terus cuman pakai kemben atau pakai anduk tok ya jangan. Hal seperti ini juga perlu dipahami gitu. Karena setan itu pintar ya gitu. Jadi ibunya merasa malah ini anak saya gitu terus sembarangan, akhirnya anaknya seneng lah, terkira terjadi perzinahan ibu dan anak. Itu terjadi itu karena menggampangkan ya kondisi-kondisi yang harusnya juga harus dijaga tapi digampangkan ya. Nah, yang masuk dalam kategori adalah semua wanita yang memiliki hubungan melahirkan walaupun jauh, ibu, nenek dari bapak maupun ibu atau ibunya nenek dan seterusnya. Ya, jadi ibu kita itu mahram, terus ibu kita atau nenek dari ibu kita ya mahram, ibunya bapak kita, nenek dari bapak dari sisi bapak kita juga mahram. Jadi kita nggak boleh menikahi mereka selamanya. Nggak boleh nikahi ibu, nggak boleh nikahi nenek. Kemudian anak perempuan terus ke bawah. Ini juga gitu. Nah, ada bapak-bapak yang melihat anaknya cantik, akhirnya senang. Nah, ini nggak boleh dalam Islam. Yang termasuk dalam kategori adalah semua wanita yang memiliki hubungan kelahiran. Ya, kalau tadi memiliki hubungan melahirkan, kalau ini hubungannya dilahirkan, yaitu anak perempuan ke bawah. Yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Itu nggak boleh dinikahi oleh bapaknya, boleh dinikahi oleh kakeknya, dan seterusnya ke atas. Ya, itu mahram semuanya. Kemudian, yang ketiga yaitu saudara perempuan dari semua arah. Saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, dan saudara perempuan seibu. Saudara perempuan sekandung kita bisa pahami yaitu yang pernah ya dilahirkan oleh ibu dan bapak yang sama. Ya,
Saya punya bapak A, punya ibu B. Nah, itu kemudian saya punya kakak-kakak, nah, itu atau mungkin punya adik perempuan, nah itu adalah saudara sekandung. Adapun saudara seperempuan sebapak itu adalah mungkin bapak kita ada yang nikah dengan seorang janda, gitu kan. Nah, janda ini kemudian sudah membawa, ya maaf, ada mungkin ibu kita nikah dengan seorang duda. Nah, duda ini adalah bapak kita, gitu kan. Nah, bapak kita membawa kita, kemudian menikah dengan ibu tiri kita, kemudian melahirkan apa namanya, melahirkan anak yang baru, gitu kan. Nah, anak ini adalah saudara sebapak kita, kebetulan perempuan, maka nggak boleh dinikahi. Kemudian ada juga saudara perempuan seibu, gitu kan. Nah, jadi ibu kita janda, kemudian nikah dengan bapak tiri kita, kemudian punya anak. Nah, anak dari ibu kita ini itu adalah saudara perempuan seibu, itu nggak boleh dinikahi. Tapi kalau janda bahwa punya anak laki-laki atau perempuan, kemudian duda punya anak laki-laki atau perempuan, yang memang dibawa dari awal, artinya bukan sebapak dan bukan seibu, jadi bapak dan ibunya bertemu ketika mereka sudah lahir, gitu kan, maka kedua orang anak tiri ini boleh menikah, kalau itu boleh. Nah, kemudian yang keempat, bibi dari bapak terus ke atas. Ya, jadi kita punya bapak, bapak kita punya adik atau kakak, itu bibi, nah itu nggak boleh dinikahi. Ibu nanti di sini, bibi dari jalur ibu ke atas. Itu saudara perempuan ibu, saudara perempuan nenek, dan seterusnya, gitu kan. Maka itu bibi dari ibu ke atas, itu nggak boleh dinikahi. Jadi, saudara perempuan dari ibu, itu mungkin ya tante, bude, atau apa aja namanya, mak etek, itu kan, mak wu, ini nggak boleh dinikahi. Kemudian yang keenam, anak perempuan saudara laki-laki atau keponakan dari pihak saudara laki-laki terus ke bawah. Jadi saudara laki-laki kita itu punya anak perempuan. Nah, maka ponakan kita yang perempuan nggak boleh dinikahkan. Tapi anak kita laki-laki boleh dinikahkan dengan sepupunya, yaitu anak perempuan dari saudara kita laki-laki boleh. Gitu kan. Nah, tapi kemudian nomor tujuhnya anak perempuan dari saudara wanita, yaitu keponakan dari pihak wanita. Jadi kita punya saudara perempuan, dia punya anak perempuan, nah, maka kita nggak boleh menikahi. Tapi dinikahkan dengan anak kita boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurimat alaikum ummahatukum", diharamkan buat kalian, ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian, wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian, wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian dari pihak bapak kalian, yaitu ammah, wa khalatukum, yaitu bibi dari pihak ibu kalian, kemudian wa banatul akhi, anak dari saudara laki-laki kalian, wa banatul ukhti, dan saudara maaf, dan anak perempuan dari saudara perempuan kalian. Ini semua diharamkan di dalam agama ini. Sehingga dengan demikian seluruh kerabat seseorang dari nasab adalah haram untuk dinikahinya kecuali sepupu, yaitu anak-anak perempuan dari paman dari pihak bapak, anak perempuan dari pihak ibu, anak perempuan dari pihak bibi dari pihak bapak, dan anak perempuan bibi dari pihak ibu. Empat wanita inilah yang halal untuk dinikahi. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, adapun wanita yang diharamkan karena nasab, maka ketetapannya bahwa semua kerabat seorang laki-laki dari nasab adalah haram hukumnya kecuali anak perempuan pamannya. Nah, ini berarti kan sepupu, baik dari pihak bapak maupun ibu, anak perempuan bibinya, baik dari pihak bapak maupun ibu itu boleh. Ya, jadi kita nggak boleh menikahi bibi kita, tapi boleh menikahi anak apa namanya, anaknya itu boleh. Gitu. Tentu bibi dan paman ini yang nggak boleh dinikahi ini yang punya hubungan langsung dengan orang tua kita. Gitu. Nah, misal saya punya bapak, bapak saya punya adik laki-laki, terus si adiknya laki-laki ini kan nikah dengan wanita. Nah, wanita itu adalah bibi saya kan. Nah, yang hubungan darah dengan bapak saya adik, paman saya, nah, merupakan adiknya gitu. Maka kalau paman saya meninggal, saya menikahin bibi saya boleh. Gitu kan. Bibi dalam artian istri dari saudara laki-laki bapak saya. Nah, tapi kalau kemudian yang saudaraan dengan bapak saya adalah si bibi itu, kemudian si om saya itu meninggal, ya saya nggak boleh menikahi. Jadi itu yang perlu difahami ya. Jadi yang punya kekerabatan langsung dengan orang tua kita itu tidak boleh dinikahi. Ya, tapi istrinya atau pasangannya itu boleh ketika si paman sudah meninggal. Nah, kemudian yang kedua, karena hubungan pernikahan. Ya, jadi karena hubungan nasab. Nah, sekarang karena hubungan pernikahan. Mahram karena hubungan pernikahan ada empat, yaitu istrinya bapak. Ya.
atau ibu tiri ke atas. Jadi bapak kita nikah, gitu kan, maka ibu tiri apabila sudah digauli oleh bapak kita maka tidak boleh dinikahi. Oh, gimana cara taunya digauli? Apa ya kelihatan? Ya kalau dia sudah melahirkan anak dari bapak kita itu sudah masuk dalam wilayah digauli. Para ulama telah bersepakat bahwa wanita yang telah diikat dengan akad pernikahan oleh bapak maka haram untuk nikahi anaknya walaupun belum terjadi jima. Oh, di sini dikatakan malah walaupun belum terjadi jima tetap nggak boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf." Dan jangan kau nikahi siapa aja yang dinikahi bapakmu ya dari wanita kecuali yang dulu telah berlalu. Artinya zaman dulu itu ya ada orang-orang yang memang sudah pernah melakukan ya pernikahan atas istri-istri yang ditinggalkan oleh bapaknya. Innahu kana fahisatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Itu adalah perbuatan fahisah dan jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang buruk gitu. Kemudian Ibnu Katsir berkata rahimahullah yuharrimullahu taala zaujatul aba tukrimatul lahum. Allah mengharamkan Subhanahu wa taala istri-istri bapak kalian untuk penghormatan tukrimatul lahum, untuk penghormatan bagi bapak. Artinya kalau kita menghormati bapak kita ya istrinya jangan dinikahi. Wa idoman wahtaraman antu to'a mimba'di, dan sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan agar tidak digauli setelah bapaknya meninggal. Hatta innaha lituharrima anil ibn wa mujarradil aqd alaiha. Bahkan si bapak tersebut tetap haram bagi anaknya walaupun hanya dengan diadakannya akad nikah bapaknya atas wanita tersebut. Artinya ini adalah pendapat dari Ibnu Katsir bahwasanya walaupun itu wanita belum digauli tetap nggak boleh. Wahada amrun mujma'un alaih, dan ini adalah perkara ya yang telah disepakati oleh para ulama. Menurut Ibnu Katsir ini adalah ijma. Jadi istri bapak kita walaupun belum digauli tetap tidak diperbolehkan dalam syariat ini. Termasuk dalam kategori ini adalah istrinya kakek dan seterusnya ke atas. Ya, jadi kalau kita punya kakek kita nikah dengan seorang gadis desa gitu kan, kakeknya karena kaya kan, belum lama sempat ada yang viral tuh kan kakek nikah dengan wanita muda gitu kan. Maka cucunya gitu kan, nah itu nggak boleh itu mentang-mentang pernah nikah sama kakeknya terus cerai gitu kan atau bercerai, cucunya melanjutkan perjuangan. Allah berkata, "Ai la tazawwaju man sama apa hukum, tidak boleh menikahi wanita yang mereka itu dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Ai al-abu wa in ala, yaitu bapak dan ke atas seterusnya. Jadi kakek nggak boleh. Jadi istri dari kakek kita nggak boleh. Kadang itu kita mikir istri kakek, wah itu apa tua banget gitu. Enggak ya. Sekarang banyak kakek yang nikah dengan orang-orang anak-anak atau wanita-wanita yang muda gitu. Nah, tentu si kakek ini umumnya ya pasti mati duluan gitu kan. Nah, si wanita muda itu ya otomatis menjanda. Kalau kebetulan kakek itu adalah kakek kita, maka ya janda dari kakek kita nggak boleh dinikahi. Yang kedua, istrinya anak atau menantu terus ke bawah. Ya, jadi kadang ada mertua yang senang sama mantunya. Entah gimana ceritanya, setan bisikin, kemudian si anaknya menceraikan istrinya. Jadi mantunya udah jadi janda. Terus dilanjutkan perjuangannya sama mertuanya. Ini tidak diperbolehkan dalam agama. Para ulama telah bersepakat bahwa istri anak kandung menjadi haram bagi bapak hanya dengan akad nikah anaknya. Artinya nikah walaupun belum digauli tetap nggak boleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa halailu abnaikum allati min aslabikum, dan diharamkan bagi kalian istri-istri anak kandung kalian. Termasuk pula dalam kategori ini adalah istrinya cucu dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya ke bawah. Jadi kalau istri anaknya nggak boleh ya istri cucunya ya nggak boleh gitu ke bawah. Ya. Silakan jika ada pertanyaan dikirimkan kolom chat sambil kita selesaikan bab ini. Kemudian yang ketiga, ibunya istri atau mertua ke atas. Jadi kalau anaknya udah dinikahin, kok ternyata ibunya lebih cantik daripada anaknya, gitu kan? Maka anaknya dicerai, nikah ibunya nggak boleh. Mertua menjadi haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki setelah akad yang dilakukan dengan anaknya. Ini merupakan jumhur ulama, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ummahatun nisaikum, dan ibu dari wanita-wanita kalian itu diharam untuk dinikahi. Termasuk pula dalam kategori ini adalah neneknya istri dari
ibu dan nenek istri dari bapak, demikian pula ke atas. Nanti mungkin pas nikahin seorang wanita, wah, ternyata ketemu neneknya kok lebih cantik gitu kan, akhirnya tertarik sama neneknya. Kemudian wanita tadi dicerai, nikahin neneknya, ini nggak boleh. Kemudian yang keempat, anaknya istri dari suami lain atau anak tiri terus ke bawah. Nah, terkait anak tiri ini menjadi mahram setelah terjadi jima dengan ibunya. Kalau yang tadi, ya, anak dan istri tadi yang di atas tadi, kakek, istri dari kakek dan seterusnya ke atas tadi, itu hanya dengan akad nikah aja, itu tidak boleh dilanjutkan, ya, perjuangannya oleh yang lainnya. Tapi kalau yang ini, ya, anak istri dari apa namanya, anaknya istri dari suami lain, gitu kan, artinya anak tiri. Ketika kita misal nikahin seorang wanita dia kok membawa anak tiri, kok kemudian kita tertarik sama anaknya, ibunya ternyata kurang menarik gitu kan. Kemudian kita ceraikan ibunya, kita nikahin anaknya, itu menjadi boleh ketika belum terjadi jima dengan ibunya. Tapi kalau sudah, maka anak tirinya juga haram. Sehingga jika seorang laki-laki telah mengadakan akad nikah dengan ibunya, namun belum terjadi jima, maka ia boleh menikahi anak perempuannya. Tapi kalau sudah, ya nggak boleh. Artinya kalau cerai dengan ibunya, ya tetap nggak boleh nikahi anaknya. Ini adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati takhaltum bihinna fa in lam takunu takhaltum bihinna fala junaha alaikum. Dan anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian, jadi kan anak tiri itu kan waktu dibawa oleh ibunya, itu sebenarnya tanggung jawab dari mantan suami gitu kan, mantan suaminya gitu. Tapi kadang kan nggak diurusi, maka suaminya yang baru ini kemudian mengurusi juga anak tersebut gitu kan. Nah, nggak taunya pas gede kok jadi cantik gitu kan. Maka kemudian bapak tirinya tertarik. Nah, maka ketika itu terjadi, maka dikatakan di sini fi hujurikum dalam pemeliharaan kalian min nisaikum allati takhaltum bihinna, ya dari wanita-wanita yang telah kalian gauli. Fa in lam takunu takhaltum, kalau kalian belum gauli itu ibunya bihinna wala junah alaikum, ya nggak apa-apa gitu. Kalau di logika aja ketika anaknya itu kecil ibunya dinikahi, terus anaknya sampai jadi gede, si suami atau bapak tiri itu kemudian tertarik, ya masa selama sekian tahun suaminya nggak berhubungan dengan ibunya, kayaknya kan nggak mungkin. Pasti sudah pernah walaupun sekali. Oleh karena itu maka dalam konteks itu bapak tiri nggak boleh menikahi anak tirinya. Nah, termasuk dalam kategori ini adalah perempuan. Jadi kalau namanya, kita pernah apa, dipersaudarakan gitu. Jadi misal kalau sekarang, kalau dulu adatnya itu anak lagi, anak kecil itu dititipkan ke wanita untuk disusui wanita lain. Nah, kalau sekarang itu sebenarnya bukan disusui. Ada seorang wanita yang mungkin air susunya berlebih, kemudian dia nawarin ke orang lain. Karena anaknya kalau dikasih susunya itu udah gendut gitu kan. Jadi dia nggak mau anaknya obesitas itu terus ditawarin. Parah lagi ada yang menjual air susunya gitu. Nah, ketika diminum oleh orang lain, maka orang-orang yang minum ini, ya anak-anak lain yang minum itu menjadi saudara buat anak dia sendiri gitu. Ya, ada syaratnya gitu, biar benar-benar menjadi saudara sepersusuan. Ya, yang pertama yaitu minimal disusui sebanyak 5 kali susuan yang mengenyangkan. 5 kali. Ya. 5 kali itu 5 tegukan maksudnya. Ya, 5 kali tegukan, yang kemudian dari situ dia merasa kenyang. Ini adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya madhab Syafi'i, pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad, Ibnu Hazm, atau Taus rahimahumullah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, "Kana fima unzila minal Qur'an isru rodoat." Pada awalnya persusuan yang menjadikan mahram itu dalam Al-Quran adalah 10 kali persusuan yang dikenal, maklumat, di mana yuharrimna summa yusijna yusikhna bi khamsin maklumatin. Tapi kemudian dinasakh atau dihapus menjadi 5 susuan. Fatufiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah wafat. Wahunna fima yaqra'u minal Qur'an, dan itu ya telah tetap menjadi bacaan yang di dalam, yang merupakan makna di dalam ayat Al-Qur'an. Artinya maksudnya dulu 10 kemudian dihapus jadi 5, dan sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat ya tetap 5, nggak ada perubahan. Jadi kalau sudah dihisap 5 kali,
Ya, itu maka seorang bayi itu menjadi saudara sepersusuan atas anak kita yang sedang nyusu itu. Adapun saudaranya, kakak atau adiknya yang nggak satu angkatan dalam susuan ya, itu yang nggak jadi saudara sepersusuan ya. Dan pula diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, la yuharrimu minar rodoah illa ma fatakol amla fit fit yi wa kana qoblal fitom. Penyusuan tidak menjadikan mahram kecuali apa yang mengenyangkan seorang bayi ketika menyusunya dan dilakukan sebelum disapih. Jadi sebelum disapih, sapihnya anak itu ya 2 tahun ya sebelum disapih. Kalau kemudian nyusu kenyang gitu kan, mungkin ada yang cuma 2 kali 3 kali kenyang gitu kan, nah, maka selesai dia menjadi saudara sepersusuan. Kemudian yang kedua, penyusuan terjadi pada 2 tahun pertama dari usia anak tadi sebelum disapih. Ini adalah pendapat jumhur ulama, diantaranya Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan Al-Auza'i rahimahullah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna aulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Para ibu adalah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Itu menjadi dalil lamanya seseorang itu disusui yaitu 2 tahun. Nah, mereka yang menyusu dengan ibu yang sama, ya di bawah 2 tahun, maka otomatis menjadi saudara sepersusuan. Kemudian Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhuma, la rodoa illa makana fil haulaini. Tidak dianggap sepersusuan kecuali dalam masa 2 tahun pertama. Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata, al-amalu ala hada inda aksar ahli ilmi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim anna rodoah, bahwasanya pengalaman atau perbuatan dalam hal ini, yaitu tentang persusuan ini, menurut kebanyakan ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi SAW dan yang selainnya, bahwasanya ar-rodoah la yuharrimu illa makana dunal haulain. Rodoah itu tidak menjadikan haram untuk dinikahi atau menjadikan mahram yang haram untuk dinikahi, kecuali ketika dia dilakukan di bawah 2 tahun. Wa makana ba'dal haulaini al-kamilaini fa innahu la yuharrimu syai'an. Adapun jika penyusuan itu dilakukan di atas 2 tahun, artinya kalau ada anak umur 3 tahun dikasih susu, fa innahu la yuharrimu syai'an, maka tidak menjadikan mahram sedikit pun. Mahram karena persusuan sama dengan mahram karena nasab. Nah, artinya kalau tadi nasab tadi nggak boleh gitu, menjadi mahram selamanya, maka yang terjadi adalah ketika menyusu dengan air susu dari ibu yang sama itu menjadi mahram selamanya juga. Dan persusuan menjadikan wanita yang menyusui sama kedudukannya seperti ibunya. Artinya wanita yang pernah kita minum air susunya itu menjadi kayak ibu kita, jadi nggak boleh kita tidak juga. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yuharrimu minar radha'ah ma yuharrimu minan nasab. Diharamkan dari susuan sebagaimana diharamkan pada nasab. Dengan demikian, di antara mahram karena persusuan adalah satu, wanita yang menyusui ibu susuannya terus ke atas. Ya, jadi kalau kalau kita menyusu pada seorang wanita, maka ibu dia nggak boleh kita nikahi. Termasuk dalam kategori ini adalah nenek susuan, baik dari pihak ibu susuan maupun bapak susuan. Kemudian ibu dari nenek susuan dan seterusnya. Kemudian ada perempuan wanita yang menyusui. Artinya ketika kita menyusu pada seorang perempuan, maka anak wanita yang dia susui, ya, itu tidak boleh kita nikahi. Baik yang dilahirkan sebelum dan sesudah susuan. Termasuk pula dalam kategori ini adalah cucu perempuan dan anak perempuan, dari anak perempuan dan maupun anak laki-laki dari susuan dan seterusnya. Kalau berdasarkan kitab ini, maka semua anak perempuan dari ibu susuan itu nggak menjadi mahram buat kita. Kemudian saudara perempuan sepersusuan, yaitu setiap anak yang menyusu kepada ibu susuan meskipun waktu menyusunya berbeda. Ya, jadi kalau misal ada orang lain lagi yang disusui sama ibu susu kita itu, maka dia juga menjadi mahram buat kita. Kemudian yang keempat, saudara perempuan wanita yang menyusui, yaitu bibi susuan dari pihak ibu susuan. Artinya si ibu yang kita menyusu kepadanya itu dia punya adik atau punya kakak perempuan, nah itu menjadi haram buat kita. Kemudian saudara perempuan suami dari ibu susuan, yaitu bibi susuan dari pihak bapak susuan. Ya. Kemudian anak perempuan dari anak perempuan ibu susuan, jadi cucunya, keponakannya, anak perempuan dari anak perempuan ibu susuan. Ini harusnya cucu. Kemudian anak perempuan dari anak laki-laki ibu susuan, yaitu keponakan susuan. Kemudian istri lain dari bapak susuan atau ibu tiri susuan. Jadi kita pernah nyusu pada seorang wanita, dia punya suami, kemudian
si ibu susu kita meninggal, suaminya ini kemudian nikah lagi, nah maka ibu tiri atau ibu tiri susuan itu, nah itu nggak boleh kita apa namanya nikahin. Kemudian istri dari anak susuan, nah, itu menantu dari anak susuan, termasuk dalamnya masalah ini adalah istri dari cucu dan anak susuan, ibu susuan dari istri, termasuk dalamnya adalah nenek susuan dan seterusnya. Kemudian anak susuan dari istri atau anak tiri susuan, termasuk dalam masalah ini adalah cucu perempuan dan anak perempuan dan seterusnya. Baik, kita cukupkan aja sampai poin ini, sampai halaman 20. Insya Allah kita besok masuk pada mahram yang kedua, yaitu mahram mu'akad, yaitu mahram yang dinikahi untuk sementara waktu. Nah, kalau yang tadi mu'abad yang selama-lamanya, ya, maka kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.